Halo, berjumpa lagi di video pembelajaran biologi bersama channel Salon Cahaya Padang. Di video kali ini kita akan kembali membahas sistem peredaran darah pada manusia ataupun biasa disebut sebagai sistem sirkulasi ya. Sebelumnya saya sudah buat video tentang sistem sirkulasi ini juga yang berkaitan tentang darah dan komponennya. Saya juga sudah bahas tentang penggolongan darah dan juga transfusi darah dan cara menentukan golongan darah ya. Kalian boleh cek link videonya ada di deskripsi video ini. Di video kali ini saya akan bahas tentang organ peredaran darah pada manusia. Langsung saja ya, tapi sebelumnya jangan lupa untuk like dan subscribe video ini ya. Terima kasih. Selamat belajar, semoga bermanfaat. Organ peredaran darah. Organ penyusun sistem peredaran darah manusia, seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya juga, terdiri atas jantung dan pembuluh darah, di mana pembuluh darah itu terdiri atas arteri, kapiler, dan vena. Kita akan bahas masing-masing dari organ tersebut. Yang pertama adalah jantung. Nah, jantung ini merupakan organ berongga yang terdiri atas 4 ruangan ya, berbentuk seperti kerucut tumpul dengan puncak ataupun apexnya itu di bawah miring ke kiri. Nah, terletak di antara kedua paru-paru dan berukuran sebesar kepalan tangan pemiliknya. Nah, jadi kalian bisa ya kepala tangan kalian. Nah, seperti itulah dia ukuran ataupun besar jantung kalian. Nah, berat jantung orang dewasa itu sekitar 220 sampai 260 gram. Nah, kemudian jantung dan pembuluh darah besar dibungkus oleh membran perikardium. Nah, apa itu perikardium? Perikardium merupakan kantong yang terdiri atas lapisan ganda yang dapat membesar dan mengecil. Nah, perikardium ini mengandung cairan perikardial serta melekat pada diafragma, sternum, dan pleura atau pembungkus paru-paru. Nah, tadi saya sudah sebutkan bahwa jantung ini memiliki 4 ruangan ya, yaitu atrium atau serambi, kanan dan kiri, serta ventrikel atau bilik kanan dan kiri. Terdapat juga katup jantung, itu adalah disebut sebagai trikuspid, letaknya di antara atrium kanan dan ventrikel kanan, dan ada juga bikuspid, terletak di antara atrium kiri dan ventrikel kiri. Nah, itu dia katup jantung. Sekali lagi saya ulangi, katup jantung terdiri atas 2, katup trikuspid dan katup bikuspid atau katup mitral. Nah, ini adalah gambar bagian-bagian dari jantung yang saya sebutkan tadi ya. Nah, nanti kita akan bahas bagaimana mekanisme peredaran darah. Nah, ini saya hanya kenalkan mana atrium kiri. Ini ya, atrium kiri, ini atrium kanan, kemudian ventrikel kanan, ventrikel kiri. Nah, ini dia katup bikuspid ya. Sedangkan antara atrium kanan dan atrium kiri itu ada katup trikuspid. Nah, sekarang kita lanjut bagaimana sistem pengaturan jantung ya. Jantung itu kan memiliki sifat otoritmisitas, yaitu mampu berkontraksi atau berdenyut secara ritmis akibat potensial aksi yang dihasilkannya sendiri. Nah, jadi tanpa digerakkan ya, jantung itu bergerak sendiri. Jadi sel-sel jantung yang mampu melakukan otoritmisitas itu terletak di tempat-tempat sebagai berikut ya. Nah, ada disebut sebagai nodus sinuatrialis, itu daerah dinding atrium kanan dan pintu masuk vena. Kemudian ada nodus atrioventrikel atau nodus AV, ada juga berkas His, yaitu sel-sel khusus dari nodus AV dan masuk ke septum antarventrikel. Kemudian ada serat Purkinje. Serat Purkinje ini adalah serat yang menjulur dari berkas His dan menyebar ke seluruh miokardium ventrikel. Nah, itu dia sistem pengaturan jantung. Ada 4 tadi ya. Nodus sinuatrialis, nodus atrioventrikel, berkas His,
kemudian serat Purkinje. Nah, sekarang kita bahas organ yang kedua. Yang pertama tadi jantung, yang kedua adalah pembuluh darah. Nah, pembuluh darah ini merupakan serangkaian saluran tertutup dan bercabang berfungsi membawa darah dari jantung ke jaringan kemudian kembali ke jantung. Nah, ada 3 macam pembuluh darah seperti yang sudah saya sebutkan, yaitu arteri, kapiler, dan vena. Nah, kita akan bahas masing-masing ya. Arteri itu berfungsi membawa darah meninggalkan jantung. Sedangkan dinding arterial tunika ada juga tunika media, ada tunika intima. Nah, yang kedua, pembuluh kapiler ya. Pembuluh darah yang sangat kapiler ini sangat halus dan berdinding sangat tipis. Nah, ini kapiler ini memungkinkan plasma darah dan zat makanan merembes ke cairan jaringan antar sel. Nah, sedangkan yang ketiga adalah vena. Vena itu berfungsi membawa darah kembali ke jantung. Nah, itu dia vena. Nah, kemudian jenis vena itu ada vena cava superior, itu berasal dari tubuh bagian atas. Kemudian vena cava inferior itu berasal dari bagian tubuh bawah, dan ada juga vena pulmonalis itu berasal dari paru-paru. Oke, nah berikut adalah perbedaan pembuluh darah vena dan arteri ya. Nah, perhatikan faktor pembeda. Kemudian ini arteri, ini vena. Nah, jadi dinding dari arteri itu tebal dan elastis, kemudian vena tipis dan kurang elastis. Nah, jumlah dan letak katupnya, kalau arteri katupnya itu 1, nah terdapat pada awal keluar dari jantung. Nah, sedangkan vena katupnya itu banyak, jumlahnya itu banyak, sedangkan katupnya itu letaknya di sepanjang pembuluh yang mengarah ke jantung. Nah, darah yang ada di arteri itu kaya akan oksigen kecuali arteri pulmonalis. Nah, sedangkan vena itu kaya akan karbon dioksida kecuali vena pulmonalis. Nah, arah alirannya, kalau misalnya arteri itu meninggalkan jantung arah alirannya, sedangkan kalau vena itu menuju ke jantung. Nah, tekanan dari arteri itu kuat, kemudian dari vena lemah. Nah, letaknya itu arteri terdapat di bagian dalam tubuh, sedangkan vena itu di dekat permukaan tubuh ya. Jadi biasa yang kalian lakukan untuk cek denyut nadi adalah biasanya di itu ya, di bagian dari arteri yang ada di tangan. Nah, ini adalah struktur pembuluh darah dari arteri dan vena. Ya, kalian bisa perhatikan sama-sama bagaimana darah mengalir ya, ataupun bagaimana hubungan dari arteri, vena, dan juga kapiler. Nah, seperti inilah dia struktur pembuluh darahnya. Nah, di sini juga saya tampilkan bagaimana perbedaan struktur dinding dari arteri dan vena. Nah, bagian ini adalah bagian dari arteri, sedangkan ini adalah bagian dari vena. Ya, ini adalah struktur dindingnya. Oke, sekarang kita bahas mekanisme peredaran darah ya. Jadi mekanisme peredaran darah pada manusia itu ada 2 macam, yaitu sistem peredaran darah pulmonalis dan sistem peredaran darah sistemik ya. Nah, kemudian sistem peredaran darah pulmonalis ya, kita akan bahas. Kalau dia sistem peredaran darah pulmonalis berarti peredaran darah kecil ataupun pendek, di mana sistem peredaran darah ini dimulai dari jantung menuju ke paru-paru dan kembali ke jantung. Nah, mekanismenya itu dimulai dari ventrikel kiri, darah di bawah ventrikel berkontraksi ya, kemudian melewati katup trikuspid ya, kemudian katup trikuspidnya tertutup, kemudian masuk darah ke paru-paru ya, kemudian dari paru-paru darah melepas CO2, kemudian darah mengambil O2. Nah, kemudian
Darah yang kaya akan O2 dibawa oleh vena pulmonalis masuk ke atrium kiri, kemudian ventrikel relaksasi dan darah ke ventrikel kiri. Nah, itu dia ya. Itu mekanisme sistem peredaran darah pulmonalis. Nah, sedangkan pada sistem peredaran darah endemik, ya, peredaran darah ini disebut sebagai peredaran darah besar atau panjang, yaitu sistem peredaran darah dari jantung diedarkan ke seluruh tubuh dan kembali ke jantung. Makanya disebut sistem peredaran darah panjang, ya. Nah, mekanismenya ventrikel berkontraksi, ya, kemudian katut bikuspit tertutup. Nah, kemudian darah masuk melewati katup semilunar aorta terbuka. Nah, kemudian darah akan kaya O2 dari ventrikel kiri itu masuk ke aorta. Nah, kemudian darah kaya O2 dibawa ke arteri, diedarkan ke seluruh tubuh kecuali paru-paru. Nah, kemudian darah melepaskan O2 dan mengambil CO2 dari seluruh tubuh. Nah, setelah CO2 diambil dari seluruh tubuh, darah kaya CO2 itu dibawa oleh vena cava menuju ke atrium kanan. Nah, kemudian ventrikel relaksasi dan katup trikuspid terbuka. Nah, darah mengalir ke ventrikel kanan. Nah, itu dia mekanisme dari sistem peredaran darah besar atau sistemik. Nah, untuk lebih jelasnya kalian bisa perhatikan sama-sama ya. Ini adalah gambar dari diagram sistem peredaran darah besar dan sistem peredaran darah kecil ya. Yang perlu kalian pahami, ini adalah paru-paru, kemudian ventrikel kanan ya, kemudian ini adalah tubuh ya. Di sini adalah seluruh tubuh. Kemudian nanti ini atrium kiri ya, kemudian atrium kanan ya, kemudian ini vena pulmonalis ya. Nah, jadi ini juga ada vena cava superior, vena cava inferior. Nah, ini aorta ya. Ini adalah bagian-bagian ataupun bagaimana diagram sistem peredaran darah pulmonalis dan sistem peredaran darah sistemik atau peredaran darah besar. Nah, sekarang kita bahas juga bagaimana mekanisme peredaran manusia terdiri atas beberapa ya, ada sirkulasi portal. Artinya, sirkulasi portal inilah darah dari lambung, usus, pankreas, dan limpa itu masuk ke vena porta, kemudian masuk ke hati dan kapiler, kemudian masuk ke vena hepatika, vena cava inferior, dan kembali ke jantung. Ya. Kemudian ada sirkulasi koroner. Ini adalah peredaran darah dari dalam jantung yang berfungsi memberikan darah ya untuk memenuhi nutrisi seluruh bagian jantung. Nah, ada peredaran darah pada janin ya. Peredaran darah pada janin ataupun fetus ketika masih dalam kandungan, janin itu kan akan mendapatkan oksigen dan zat nutrisi dari darah ibu melalui plasenta. Ya, yaitu jaringan dinding rahim yang banyak mengandung pembuluh darah untuk pertukaran zat. Ya, jadi dalam tali pusar terdapat juga vena umbilikal ataupun darah dari plasenta ke janin dan arteri umbilikal. Ya. Arteri umbilikal ini berjumlah 2 buah serta berfungsi membawa darah kaya CO2 dan zat sisa dari tubuh ke janin ya, dari tubuh janin ke plasenta. Ini adalah gambar bagaimana peredaran darah pada janin atau fetus ya. Nah, ini di sini juga sudah saya buat bagaimana langkah-langkahnya yang sudah saya jelaskan tadi. Oke, sekarang kita bahas pengukuran tekanan darah yaitu sistol dan diastol. Nah, tekanan darah adalah daya dorong darah ke semua arah pada seluruh permukaan yang tertutup, yaitu pada dinding bagian dalam jantung dan pembuluh darah. Nah, ada 2 pengukuran tekanan darah arteri biasa disebut sebagai sistol dan diastol. Nah, kalau dia tekanan sistol itu adalah angka yang menunjukkan tekanan darah ketika jantung berkontraksi untuk memompa darah ke arteri dan nadi, yaitu dia tekanan sistol. Kemudian kalau dia tekanan diastol itu adalah angka yang menunjukkan tekanan darah ketika jantung berrelaksasi ataupun tekanan darah balik dari arteri dan nadi ke jantung.
Jadi tekanan darah normal itu adalah sistolnya itu 120 dan diastolnya itu adalah 80 ya. Sekali lagi saya ulangin, kalau dia sistol adalah angka yang menunjukkan tekanan darah ketika jantung berkontraksi, ya, itu adalah 120 mm Hg. Ya. Kemudian kalau dia diastol, angka yang menunjukkan tekanan darah ketika jantung berelaksasi, yaitu 80 mm Hg. Nah, itu dia perbedaan dari sistol dan diastol. Nah, kalau misalkan dia denyut nadi, nah denyut nadi ini adalah pemeriksaan frekuensi denyut nadi pada pembuluh nadi atau arteri yang teraba pada dinding pembuluh darah arteri pada saat terjadi gerakan ataupun aliran darah akibat kontraksi jantung. Ya, jadi pengukuran kecepatan dari denyut nadi ini dapat dilakukan pada beberapa titik denyut, antara lain ada juga denyut arteri radialis pada pergelangan tangan, arteri korotis pada leher, kemudian pada lengan atas, pada belakang lutut, kemudian pada kaki. Nah, jadi banyak ya denyut nadi yang bisa kita rasakan ataupun frekuensinya bisa kita hitung. Jadi pemeriksaan denyut nadi ini dapat dilakukan dengan bantuan stetoskop ya, supaya bisa kita mengetahui bagaimana denyut nadi per menit ataupun per detik. Nah, kemudian pemeriksaan dari denyut nadi tadi, sekali lagi saya ulangi, itu menggunakan bantuan stetoskop. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi denyut nadi itu biasanya banyak. Yang pertama adalah usia, kemudian jenis kelamin, irama sirkadian, bentuk tubuh, aktivitas, stres dan emosi, suhu tubuh, volume udara, dan obat-obatan itu bisa mempengaruhi denyut nadi, frekuensinya, ataupun jumlah dari frekuensi denyut nadi. Oke, sekian video pembelajaran biologis tentang sistem sirkulasi, yaitu organ peredaran darah dan mekanisme peredaran darah. Semoga video ini bermanfaat ya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.